Pemirsa, detik-detik penangkapan dramatis pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi terlihat. Ya, ini polisi tangkap 4 orang atas penjualan balita asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Inilah detik-detik polisi menangkap wanita berinisial SY yang menebus balita seharga 3 juta rupiah di Sukoharjo, Jawa Tengah. Aksi pengejaran ini berlangsung dramatis hingga pelaku tak bisa lagi mengelak saat petugas berhasil membekuknya. Anaknya mana anak? Setelah mendapati informasi terkait pelaku lainnya, petugas gabungan menangkap pelaku berinisial NH di Makassar, Sulawesi Selatan yang membawa balita dan menjualnya kepada wanita MA dan pria AS seharga 15 juta rupiah. Saat penangkapan, pelaku sempat melarikan diri dari petugas namun upayanya sia-sia. Kami mencuri anak, Bang. Astagfirullahaladzim, kami tidak mencuri anak. Gimana? Setelah menginterogasi para pelaku, polisi kembali menangkap AS dan MA yang membeli korban dari NH sebesar 30 juta rupiah dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi sebesar 80 juta rupiah. Usai menangkap pelaku, polisi berhasil menemukan balita yang hilang di Makassar ditemukan selamat di Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Momen haru saat balita korban penculikan di Makassar akhirnya berhasil ditemukan di Jambi. Ya, pemirsa, terungkap korban ternyata dijual ke suku anak dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik. Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL Dwi Nurmas memeluk erat putrinya. Ia menangis, bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya. Anak kami kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar banjir, pemirsa. Akibat hujan deras yang turun sepanjang hari, banjir menggenangi kawasan Jati, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, akibatnya arus lalu lintas dari kawasan Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota macet panjang. Seperti ini, pemirsa, suasana Jalan Raya Jati Sidoarjo. Sejak Senin sore hingga malam hari, luapan air banjir masih menggenangi setinggi 50 cm. Akibat banjir, jalur utama Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota lumpuh. Karena tidak ada jalan lain, pemotor terpaksa menerobos banjir dengan cara mendorong motor mereka. Kemacetan pun tidak dapat dihindari. Belum ada tindak lanjut dari Pemkab Sidoarjo, pemirsa, untuk mengatasi banjir ini.
Informasi lainnya, pemirsa, 2 anak kecil ditemukan polisi di tepi jalan tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Kedua anak tersebut mengaku sempat dibawa orang tidak dikenal hingga ditelantarkan di sekitar jalan tol. Selamat malam, Komandan melaporkan 925 menemukan 2 anak kecil nih lagi di atas jalan tol. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya Minggu malam menemukan 2 anak berusia 4 dan 10 tahun di pinggir jalan tol Wiyoto Wiono kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Kedua anak, Muhammad Renaldi dan Labiru, ini tampak kebingungan. Posisi mereka di tepi jalan yang dapat membahayakan nyawa membuat petugas segera mengevakuasi keduanya. Ini ditanya bermain sekitar waktu maghrib di sekitaran wilayah Papanggo. Kemudian diambil atau dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan motor trail, diajak jalan-jalan, dan kemudian diturunkan di turunan tol keluaran Ofren Papanggo. Kemudian karena kebingungan, kedua anak tersebut naik ke atas dan berjalan serta berdiam di ruas jalan tol layang tersebut, dan kemudian ditemukan oleh petugas kami. Petugas polisi berhasil menemukan kedua orang tua anak tersebut dan kini keduanya telah diserahkan kepada orang tua masing-masing yang merupakan warga RW 8 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas mengimbau kepada seluruh orang tua untuk menjaga putra-putri mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pemirsa, polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan bayi 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial, untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Nggak kebayang, Yasmin, ya, ditinggalkan di tengah jalan tol. Itu kalau saya ingat waktu kecil dulu sering banget kan kita dibilangin awas ntar diculik gitu betul. Ya. Kita pikir hanya takut-takuti gitu kan. Ternyata ada di dunia nyata dan sekarang sedang marak terjadi. Iya, dan ini contohnya, ini polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa. Ya, 2 di antara tersangka diketahui sudah beberapa kali terlibat transaksi jual beli anak. Pemirsa, diduga para pelaku merupakan jaringan lintas provinsi yang berada di beberapa lokasi berbeda. Aksi para pelaku diketahui terkoneksi melalui grup sosial Facebook. Saat ini polisi telusuri admin grup. 2 di antara tersangka diketahui sudah beberapa kali terlibat transaksi jual beli anak dengan modus adopsi. Yang jelas kita untuk pengembangan ke arah sana kita masih dalam pendalaman, baik terhadap tersangka sendiri, saksi-saksi lain maupun terhadap yang lainnya seperti handphone, jaringan medsos dan sebagainya. Ya, yang jelas yang bisa kita telusuri saat ini untuk
tersangka yang diamankan di Sukoharjo ini dia sudah transaksi, istilahnya sudah berhubungan dengan Mary yang di Jambi itu 3 kali. Sementara yang Mary ini sudah 9 kali, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin jumlah sebenarnya ada lebih dari itu, tapi kita masih melakukan pendalaman.